Kita ke informasi lain, seiring meningkatnya tren gaya hidup sehat, warga beralih gunakan pemanis atau kebutuhan gula ke bahan-bahan yang lebih alami dan minim pengolahan, seperti madu misalnya. Atas kondisi ini pula kebutuhan madu pun naik, namun agaknya kita perlu lebih hati-hati nih good people, karena terkuak ada yang menjual madu oplosan. Berikut penelusuran Timnet dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Madu-madu yang berhasil disita aparat Polda Banten 12 November silam ini ternyata bukanlah madu asli. Namun, madu oplosan yang bahkan tak ada kandungan madu sedikit pun di dalamnya. Belakangan terkuak bahwa peredaran madu palsu itu sudah hampir setahun. Dari ibu kota diedarkan ke sejumlah wilayah. Padahal madu sejatinya adalah bahan alam yang kerap digunakan manfaatnya sebagai pemanis alami. Saking bagusnya, madu bisa menjadi obat batuk, antioksidan, pencegah diabetes, bahkan kini juga digunakan untuk perawatan kulit. Khawatir peredaran madu oplosan, Timnet telusuri sejumlah pasar di ibu kota. Pasalnya dalam pengungkapan kasus madu palsu terakhir, pabrik pembuatannya ada di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Beberapa penjual yang kami temui akui memang ada saja pemasok madu abal-abal. Harganya lebih murah dibandingkan madu murni yang mencapai ratusan ribu rupiah per liternya. Bagus, tapi nggak asli. Kalau ini asli, bener-bener madu, nggak campuran apa-apa. Maksudnya nggak asli itu gimana, Bu? Bisa dicampur gula. Oh. Kan nggak semua madu asli, mahal. Segini aja 80-nya. Segitu 80 ya? Kalau itu, Ibu dapatnya, kalau madu yang itu dari mana? Saya langganan udah lama, itu dari Cina. Ini dari Sumbawa langsung. Satu botol gitu berapa? Dari mana? Dari limpahnya. Tapi banyak orang yang pesan yang kayak gitu. Saya jualnya itu dari saya masih hidup, dari 20-an tahun jual itu. Tapi yang ngebedain madu asli sama pas yang campuran itu apa sih, Bu? Yang ngebedain dari secara fisiknya? Kalau secara fisiknya susah ya, kalau dirasain kan kalau yang ini dia agak kayak nggak terlalu manis, agak dikit-dikit gitu. Kan udah jual berpuluh-puluh tahun ya. Nggak pernah ada komplain kan? Sementara di Lebak, Banten, peredaran madu abal-abal kerap menggunakan label madu asal Baduy demi meyakinkan calon pembeli. Oknum juga berpenampilan layaknya warga Baduy. Kenapa lembaga adat sekarang melakukan klarifikasi ataupun siaran pers, yakni pertama ingin memulihkan nama baik Baduy yang selama ini terkenal dengan prinsip hidup lojor temenang dipotong, pondok temenang disambung, mengedepankan kejujuran, kesederhanaan, apa adanya, yang tercabik-cabik oleh mafia pembuatan madu palsu itu. Salah satu penjual di kawasan Lebak, Banten yang kami temui juga sebutkan, seiring kian maraknya penjualan varian madu, warga mesti lebih teliti. Cek dengan benar apakah madu yang hendak dibeli asli atau oplosan. Awalnya saja kecewa dari madu Lebak yang banyak palsu. Akhirnya saya coba budidaya, ini dapat kemurnian madunya itu. Kakak pernah itu merasakan madu palsu itu? Bukan pernah, dulu 5 tahun yang lalu saya beli madu dari perhutani aja, gulanya hampir seperempat botol marjan. Oh gitu. Kalau yang madu-madu yang sekarang yang kemarin banyak beredar juga pernah itu? Udah, saya kan udah 3 tahun nggak mau lagi. Iya. Atau dengan cara-cara sederhana seperti berikut. Pertama, tuangkan madu ke atas sendok, lalu panaskan sendok dengan api. Madu murni butuhkan waktu lama hingga berbuih dan segera kembali ke tekstur awal jika suhunya kembali normal. Sementara madu palsu justru sebaliknya, lebih cepat berbuih dan sulit kembali ke tekstur awal saat mendingin. Cara kedua, tuangkan madu ke dalam air. Madu murni akan segera jatuh ke dasar gelas dan tidak membuat warna air cepat keruh. Sementara madu campuran tidak langsung jatuh ke dasar gelas serta membuat warna air sedikit keruh. Apabila diaduk, madu asli akan sulit bercampur dengan air, sedangkan madu campuran akan mudah tercampur. Madu biasanya kan madu yang dicampurkan tadi kan biasanya cenderung ditambahkan gula ya, seperti gula pasir atau sirup atau tepung-tepungan atau zat pati. Nah, ini akan memberi potensi seseorang mengonsumsi gula dalam jumlah berlebih seperti itu. Nah, mengonsumsi gula dalam jumlah berlebih akan menyebabkan tubuh bekerja lebih berat. Nah, yang paling utama yang bekerja berat itu adalah insulin. Insulin itu memecah gula ya menjadi energi. Nah, insulin yang dibikin lelah terus-menerus bekerja, tidak akan menjadi maksimal lagi dalam bekerja. Inilah yang menjadi potensi seseorang menjadi diabetes. Tahun 2019, Institut Pertanian Bogor mencatat produksi madu nasional baru 4.000 hingga 5.000 ton per tahun.
Padahal kebutuhannya sudah mencapai 7.000 hingga 15.000 ton per tahun. Celah inilah yang dimanfaatkan oknum, mengedarkan madu yang sehat alami justru jadi berbahaya. Oleh karenanya good people, hati-hati ya. Dea Gita, Oktabari, Iman Santosa melaporkan untuk NET.